semuanya, saya Tina. Dan saya Putra. Di video kali ini kita akan menjelaskan cara penggunaan media pembelajaran Automatic in Motion Exploring Batik with Desmos. Baik, di sini adalah tampilan utama dari pembelajaran Desmos Classroom. Nah, sebelum mulai pembelajaran di Desmos Classroom, guru dapat membuat kelas terlebih dahulu. Caranya dengan mengklik bagian segitiga yang berbentuk bawah ini. Nah, di sini akan muncul bagian single session complete. Nah, di sini ada tampilan 48 jam, 2 minggu, dan hingga 1 tahun. Sesuai kebutuhan dari guru akan menggunakan kode itu seberapa lama. Kita buat untuk 48 jam. Nah, oke. Di sini sudah nampak adanya kelas yang sudah kita buat. Nah, kita melihat dulu panduannya, kita masuk ke bagian tips. Nah, pada bagian ini nanti guru akan memberikan kode ini yang akan diberikan oleh siswa. Siswa bisa menuju ke tautan ini student.desmos dan mengopi kodenya dan memasukkan saja kolom kode. Lalu klik join. Nah, itu siswa biasanya diminta untuk login terlebih dahulu. Nah, ini dilakukan oleh individu, jadi bisa monitoring siapa saja yang sudah join. Kuning yang sudah. Selanjutnya, ini adalah bagian dari monitoringnya guru, sedangkan kita akan menjelaskan lebih dahulu bagian dari perspektifnya siswa dalam melakukan kegiatan di Desmos Classroom. Nah, pada bagian slide awal ini kita ingin mengenalkan motif batik Parangteja terlebih dahulu. Mengapa? Karena di sini kami ingin menggunakan pembelajaran ini dengan pendekatan etnomatematika berbasis Desmos Classroom. Sehingga kami ingin membangun motivasi untuk mengenalkan terlebih dahulu motif batik Parangteja. Itu sebenarnya apa sih biar siswa lebih mengetahui nantinya dalam melakukan pembelajaran. Nah, pada bagian slide satu ini juga terdapat bagian free response hasil pengamatan siswa dan dalam mengenal motif batik Parangteja itu sendiri. Nah, di sini siswa dapat mengisinya. Untuk geometri yang saya amati, misalkan di sini adalah segitiga. Nah, dan seterusnya siswa mengamati bagian apa saja, kemudian bisa mengirimkan bagian submit. Nah, pada bagian submit ini nanti akan muncul respon-respon yang lain, tapi di sini akan muncul 3 respon saja dari siswa yang lain. Berdasarkan respon itu, guru juga bisa nih membuka diskusi, jadi membuka aktivitasnya dan membuka diskusi. Kemudian eksplorasi yang pertama itu diajak untuk mengenal materi translasi. Di sini ada aktivitas-aktivitas yang interaktif, bisa diminta untuk mengeksplorasi gambar dengan menggeser tombol filter aku, kemudian mengamati apa sih yang terjadi, apa perubahan yang terjadi dengan adanya pertanyaan pemantik, dan juga disediakan pula pengantar untuk menjawab. Jadi nanti siswanya tinggal mengisi titik-titik yang ada di kolom jawaban. Misalnya, saya menggeser bangun segitiga tersebut secara horizontal. Sejauh berapa peta ke arah berapa, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian bisa disubmit seperti aktivitas sebelumnya, bisa dilihat respon dari teman-teman lain, dan guru bisa menutup aktivitasnya dan juga membuka diskusi di kelas untuk penetapan. Untuk slide-slide selanjutnya itu sama. Untuk transaksi, kita fokusnya adalah siswa belajar dulu eksplorasi sendiri dari bentuk umum, kemudian semakin bergeser slide-nya, semakin ke bentuk khusus, semakin abstrak, semakin ke dalam bentuk matematik. Nah, di kolom jawaban ini kita juga bisa menulis equation. Ada fitur equation, jadi bisa menulis penjumlahan, pengurangan, atau equation ya. Setelah mengeksplorasi, nanti di akhir juga ada sesi menyimpulkan untuk menangkap apa sih maknanya dari translasi ini. Nah, siswa diminta untuk berpendapat apa sih yang kalian pelajari dari eksplorasi. Oke, nah di slide sebelumnya sudah menjelaskan terkait dengan pengenalan konsep translasi.
Pada slide selanjutnya ini kita akan menjelaskan terkait pengenalan konsep dari refleksi pada transformasi geometri. Nah, kegiatan yang akan dilakukan siswa itu sudah seperti sama kegiatan sebelumnya. Di sini udah ada bagian free response dan juga ada perintah-perintah untuk mengeksplorasi terlebih dahulu. Kemudian ada bagian untuk menyimpulkan, di mana siswa itu nanti diajak untuk menyimpulkan dari hasil refleksi, baik itu terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y sama dengan Oke, jadi media ini khusus untuk transformasi geometri, khususnya sebuah translasi dan refleksi terhadap sumbu X dan terhadap suatu garis. Ya. Oke, sekarang kita akan menjelaskan perspektif dari gurunya. Kan siswanya udah bagaimana sih cara mengeksplorasinya, sekarang bagaimana sih guru cara mengajarinya. Nah, ini adalah pandangan dari monitoring guru dalam melihat siswa. Sudah sejauh mana siswa itu dapat mengerjakan. Seperti contohnya tadi, kita mengerjakan hanya 3 slide saja. Nah, di sini bagian yang sudah terisi, itu akan ada bagian lingkaran atau titik lingkaran seperti ini. Ini sudah terisi dan bagian yang belum terisi ini adalah siswa yang belum mengerjakan. Dan nanti di bawah-bawahnya akan terbentuk seperti itu juga. Nah, guru di sini juga bisa membatasi setiap aktivitas. Guru ingin membatasi aktivitas, misalkan membatasi aktivitas 1 hingga aktivitas 4. Nah, guru juga bisa membatasi bagian itu dengan caranya kita membuat page. Nah, dari aktivitas 1 hingga aktivitas 4. Nah, kita klik. Nah, di sini siswa hanya bisa membatasi hingga aktivitas 4 aja maksimalnya. Nah, atau guru ingin memfokuskan siswa, misalkan siswanya sekarang udah di posisi slide 9. Kita bisa memfokuskan siswa di slide 5 dengan cara klik bagian send to me. Nah, siswa nanti akan menuju ke slide 5 semuanya. Atau juga bisa mem-pause kegiatan pembelajaran sehingga siswa bisa fokus ke dalam aktivitas yang akan diberikan oleh guru, perhatian dari memfokuskan siswa untuk perhatiannya kepada guru. Untuk teacher move dan sampel response itu ada kita sediakan di masing-masing slide. Jadi nanti guru bisa membuka diskusi dengan pertanyaan tematik yang disediakan, atau guru bisa menjawab pertanyaan peserta didik dari contoh jawaban yang telah kita sediakan. Oke, sekian penjelasan media pembelajaran dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.